Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang persiapan ujian akhir sekolah semester 2 kelas 10. Nah, soal yang akan kita bahas yang pertama yaitu jumlah molekul 1,71 gram gula C12H22O11 adalah. Nah, langkah pertama kita harus tentukan dulu molnya, karena jumlah molekul didapat dari mol dikali bilangan Avogadro. Nah, di sini di soal baru diketahui massa dan AR unsur penyusunnya. Nah, berarti massa yang diketahui massanya adalah 1,71 gram. Nah, MR kita dapat dari jumlah dari AR unsur penyusunnya. Nah, di sini C12H22O11 berarti jumlah C-nya adalah 12, berarti 12 dikali ARC ditambah 22 jumlah H-nya dikali ARH ditambah 11 dikali ARO. Nah, berarti 12 dikali ARC adalah 12 ditambah 22 dikali ARH-nya 1 ditambah 11 dikali 16. Berarti di sini 144 ditambah 22 ditambah 176. Berarti MR-nya adalah 342. Nah, sekarang kita cari molnya. Nah, masih ingat? Untuk menentukan mol, jika yang diketahui adalah massa dan MR, maka molnya adalah massa dibagi dengan MR. Nah, berarti massanya tadi 1,71 gram per 342, sehingga mol yang didapat adalah 0,005 mol. Nah, sekarang kita sudah bisa menentukan jumlah molekulnya. Jumlah molekul dari C12H22O11 berarti mol dikali bilangan Avogadro. Mol yang kita dapatkan tadi adalah 0,005 dikali dengan bilangan Avogadro itu nilainya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti di sini jumlah molekul yang didapatkan adalah 3,01 kali 10 pangkat 21. Jadi itu dia jumlah molekulnya. Oke, soal selanjutnya masih sama kayak yang nomor 1 tadi, tapi kebalikannya. Nah, soalnya tetapan Avogadro atau L 6,02 kali 10 pangkat 23 sebanyak 1,204 kali 10 pangkat 21 molekul H2SO4 mengandung berapa mol? Nah, berarti tadi masih ingat rumusnya untuk menentukan jumlah molekul. Jumlah molekul didapat dari mol dikali bilangan Avogadro. Nah, di soal ini yang ditanya adalah molnya. Berarti untuk menentukan mol, kita dapat dari jumlah molekul dibagi dengan bilangan Avogadro. Berarti jumlah molekulnya adalah 1,204 kali 10 pangkat 21 dibagi dengan bilangan Avogadro-nya 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, sehingga didapatkan molnya adalah 0,2 kali 10 pangkat min 2 atau 2 kali 10 pangkat min 3 mol. Jadi itu dia mol yang didapat dari jumlah molekul yang diketahui.
Oke, soal selanjutnya, soal yang ketiga, kita akan menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Nah, soalnya adalah suatu senyawa terdiri atas 75% massa karbon dan 25% massa hidrogen. Jika 5,6 liter uap senyawa tersebut dalam keadaan STP, masanya adalah 4 gram, maka tentukan yang A rumus empirisnya dan B rumus molekulnya. Nah, kita tentukan yang A dulu. Rumus empiris adalah rumus yang menunjukkan perbandingan atom-atom penyusun suatu senyawa. Nah, jadi untuk menentukan rumus empiris kita gunakan perbandingan dari mol atom-atom penyusun dalam senyawanya. Nah, di sini ada karbon. Jadi karbonnya adalah 75%. Kemudian hidrogen terdiri dari 25%. Nah, berarti kita bandingkan molnya, berarti massa dibagi dengan AR unsurnya. Nah, berarti C banding H itu adalah 75, ARC-nya adalah 12 banding 25 per 1 ARH-nya. Berarti 6,25 banding 25. Berarti di sini perbandingan kita sederhanakan karena perbandingannya adalah bilangan bulat dan sederhana. Berarti di sini 1 banding 4. Maka rumus empiris yang diperoleh adalah C-nya adalah 1. Kemudian kita tuliskan H. Nah, H-nya ada 4. Maka rumus empirisnya adalah CH4. Nah, kemudian yang B. Menentukan rumus molekulnya. Nah, rumus molekul berhubungan dengan rumus empiris dan MR. Nah, di sini di soal kita belum diketahui MR-nya. Untuk itu kita cari dulu MR. Nah, sebelumnya kita dapatkan dulu mol dari soal yang diketahui. Di sini diketahui volume pada saat STP adalah 5,6 liter. Kemudian masanya adalah 4 gram. Nah, untuk mendapatkan mol pada saat STP diperoleh dari V per 22,4 liter per mol. Berarti molnya, volumenya adalah 5,6 liter per 22,4 liter per mol. Maka diperoleh molnya adalah 0,25 mol. Nah, dari mol ini kita bisa dapatkan MR karena diketahui masanya. Berarti untuk mendapatkan MR kita dapatkan dari massa dibagi mol. Nah, masanya adalah 4 gram dibagi dengan 0,25 mol. Jadi kita peroleh MR-nya adalah 16. Nah, karena MR sudah dapatkan, berarti kita bisa menentukan rumus molekulnya. Nah, berarti RE kita kali N, rumus empiris kita kali N sama dengan MR-nya. Nah, rumus empirisnya yang kita peroleh tadi adalah CH4. Berarti kita jumlahkan AR dari unsur penyusun dari rumus empiris tadi. Berarti
karena dia CH4, C-nya ada 1, berarti 1 dikali ARC ditambah 4 dikali AR H dikali N sama dengan MR. Nah, ARC adalah 12, berarti 1 kali 12 tambah 4 dikali 1 dikali N. MR yang kita dapatkan tadi adalah 16, berarti 16. Ini adalah 16 dikali N sama dengan 16. Maka N yang diperoleh adalah 16 per 16, 1. Maka rumus molekul yang diperoleh adalah Re, rumus empiris, dikali dengan N. Nah, rumus empirisnya tadi adalah CH4. Berarti di sini CH4 dikali dengan N. Nah, N-nya adalah 1. Berarti CH tetap rumus molekulnya adalah CH4. Oke, soal selanjutnya kita akan bahas jika 25 gram CaCO3 direaksikan dengan asam klorida menurut reaksi CaCO3 direaksikan dengan HCl menghasilkan CaCl2 tambah H2O dan CO2. Nah, berapa liter gas CO2 yang dihasilkan jika diukur pada tekanan 1 atm dan suhu 0 derajat Celcius? Yang B, tekanan 1 atm dan suhu 37 derajat Celcius, serta yang C, tekanan dan suhu yang sama dengan saat 5 liter gas H2S yang masanya 1,36 gram. Nah, langkah pertama, kita setarakan dulu reaksinya, karena di soal diketahui reaksinya belum setara. Nah, kita tuliskan dulu reaksinya. Berarti CaCO3 direaksikan dengan HCl menghasilkan CaCl2 ditambah H2O ditambah dengan CO2. Nah, reaksi dikatakan setara jika jumlah unsur yang di kiri sama dengan jumlah unsur yang di kanan. Nah, di sebelah kiri Ca-nya ada 1, di sebelah kanan Ca-nya juga ada 1, berarti sudah setara. Kemudian di sebelah kiri C-nya ada 1, di sebelah kanan C-nya juga ada 1, berarti sudah setara. Kemudian jumlah Cl di sebelah kiri 1, di sebelah kanan Cl-nya ada 2, berarti belum setara. Maka di sebelah kiri kita kali 2. Nah, jadi hanya di sebelah kiri jadi 2, di sebelah kanan juga sudah 2. O di sebelah kiri ada 3, di sebelah kanan juga ada 3. 1 tambah 2, maka reaksi sudah setara. Nah, di soal diketahui massa dari CaCO3-nya adalah 25 gram. Berarti massa CaCO3 adalah 25 gram. Nah, berarti bisa kita cari molnya. Berarti mol diperoleh dari massa per mr. Nah, massanya adalah 25 gram. Nah, mr-nya adalah 100. Mr dari CaCO3 adalah 100. Maka didapatkan molnya 0,25 mol.
Nah, kemudian karena yang ditanya adalah CO2, maka kita cari mol dari CO2. Kita gunakan perbandingan koefisiennya. Nah, ternyata koefisien CaCO3 sama dengan koefisien CO2. Berarti mol CO2 sama dengan mol CaCO3. Berarti mol CO2-nya adalah 0,25 mol. Nah, berarti bisa kita jawab soal yang A. Yang A katanya, hitung volume jika pada keadaan tekanan 1 atm dan suhu 0 derajat Celcius. Jadi P-nya 1 atm dan suhunya adalah 0 derajat Celcius. Berarti dalam keadaan STP. Berarti untuk menentukan volume diperoleh dari mol dikali dengan 22,4 liter per mol. Berarti N-nya adalah yang kita peroleh tadi 0,25 mol dikali dengan 22,4 liter per mol. Nah, molnya berarti bisa kita coret. Berarti didapatkan volumenya sebesar 5,6 liter. Kemudian yang B, tentukan volume dari CO2 jika diukur pada tekanan 1 atm dan suhu 37 derajat Celcius. Berarti tekanannya P-nya 1 atm dan suhunya adalah 37 derajat Celcius. Berarti kita gunakan persamaan gas ideal. Nah, kita jadikan dulu satuan suhunya ke Kelvin. Berarti suhunya adalah 37 derajat Celcius, itu sama dengan 37 ditambah 273 derajat Kelvin. Maka suhunya adalah 310 derajat Kelvin. Nah, berarti kita dapat menentukan volumenya dengan menggunakan persamaan gas ideal PV NRT. Nah, tekanannya tadi 1 atm dikali volume yang kita cari sama dengan mol yang diperoleh tadi adalah 0,25 mol dikali dengan R itu tetapan, nilainya 0,082 liter atm per mol derajat Kelvin dikali dengan suhunya tadi 310 derajat Kelvin. Nah, berarti atm bisa kita coret. Kemudian mol bisa kita coret. Kelvin. Nah, berarti di sini volume sama dengan 0,25 dikali 0,082 liter dikali 310. Berarti volume yang diperoleh adalah 6,355 liter. Nah, kemudian yang C, yang ditanya adalah volume CO2 pada saat tekanan dan suhu yang sama dengan saat 5 liter gas H2S masanya 1,36 gram. Nah, berarti pada P dan T sama, tekanan dan suhu yang sama, maka diperoleh N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Nah, di sini mol dari H2S-nya belum diketahui. Nah, yang diketahui adalah massa. Massa H2S-nya adalah 1,36. Nah, maka molnya adalah massa per
mR berarti 1,36 dibagi mR dari H2S adalah 34, sehingga molnya adalah 0,04 mol. Sedangkan volumenya diketahui soal adalah 5 liter. Maka bisa kita cari N1 sama V1 kita ganti dari mol dan volume dari CO2, sedangkan N2 dan V2 itu adalah mol dan volume dari H2S. Berarti NCO2 per volume CO2 sama dengan mol H2S per volume H2S. Berarti N dari CO2 tadi adalah 0,25 per volumenya yang kita cari. Kemudian sama dengan mol H2S yang kita peroleh tadi adalah 0,04 dibagi dengan volumenya 5. Maka volume CO2 diperoleh dari 0,25 dikali 5 dibagi dengan 0,04. Maka diperoleh volume CO2 nya adalah 31,25 liter.